menanggapi perihal tentang banyak banget pelaporan-pelaporan terhadap Hotman Paris Hutapea atau Otto Hotman sendiri dari kemarin pertama ada laporan dari PWI dan sekarang ada dari NIO, media independen online Indonesia. Abang sendiri menanggapinya gimana? Baik, terkait sikap arogan yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris saat wawancara dengan wartawan, hal tersebut tidak mencerminkan bahwa Bang Hotman bukan seorang pengacara yang senior. Ini sangat sayangkan. Yang kemudian juga para wartawan jelas tidak terima dan banyak yang melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Dan tindakan yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris jelas melanggar kode etik advokat dan undang-undang advokat. Juga bisa juga melanggar KUHP yang baru. Demikian, terima kasih. Nah, apakah itu sama saja bisa dibilang merendahkan profesi dari seorang wartawan sendiri, Abang, dengan sikap arogansinya Otto Hotman sendiri? Iya, sangat jelas. Dengan sikap perilaku yang dipertontonkan oleh saudara Hotman Paris itu jelas-jelas sangat merendahkan para media wartawan. Padahal saudara Hotman bisa menjadi nama besar itu juga berkat media, berkat wartawan. Nah, hal ini sangat-sangat disayangkan karena apa? Sikap perilaku yang dipertontonkan oleh saudara Hotman seolah-olah beliau bukan seorang pengacara. Padahal pihak wartawan hanya menanyakan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jampistus saudara Febri Ardiansyah. Namun jawaban Bang Hotman Paris jelas-jelas saya katakan tadi tidak mencerminkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang pengacara yang sangat senior. Bahkan beliau kan sering mengatakan dia sudah sekian puluh tahun beracara, tapi faktanya kali ini Bang Hotman tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pengacara yang senior dan katanya seorang yang cukup handal. Demikian. Oke. Nah, Bang, melihat kearogansian dari Otto Hotman, apakah itu bisa dibilang kan beliau juga sangat dekat ya dengan media begitu. Baiknya seperti apa sih Bang kalau untuk media? Apa kemarin dia mengatakan bahwa saya capek, media juga menanyakan hal tersebut, dia ada pembelaan lah Bang kemarin. Ini gimana nih? Pantas tidak seperti itu? Oke, Bang Hotman ini kan bukan hal yang baru dengan media. Sudah cukup lama. Tetapi kalau menurut saya, pendapat saya, ini terkesan karena beliau betul-betul membela mati-matian terhadap Jampistus Febri Ardiansyah. Oke, itu adalah hak seorang pengacara untuk membela perkara siapapun. Tetapi tentunya ada batas-batas, terutama dalam hal mengeluarkan statement. Bahkan saudara Hotman sendiri menyampaikan bahwa Bapak Presiden menganakmaskan saudara Febri ini. Ini nggak ada hubungannya. Artinya narasi yang dibangun oleh Bang Hotman tidak sesuai dengan substansi atau pokok perkara yang telah dijalankan oleh saudara Febri. Maka dengan tidak sesuai substansi yang disampaikan oleh Bang Hotman, otomatis wartawan juga manusia, wartawan juga punya perasaan, sehingga ini memicu amarah daripada wartawan. Jadi hal yang sangat wajar ketika pihak wartawan melaporkan Bang Hotman ke Polda Metro Jaya. Demikian. Bang, Bang Hotman juga, Otto Hotman juga dilaporkan dengan bisa dibilang ada pasal 242 nomor 1 tahun 2023 KUHP baru ini. Apakah itu sebuah pasal yang tepat untuk melaporkan Otto Hotman sendiri, Bang? Baik, bicara soal pasal 242 dalam KUHP yang baru, memang di sana ada unsur yaitu penghinaan terhadap kelompok, ras ataupun golongan tertentu. Nah, kalaulah memang itu nanti diuji oleh pihak penyidik dan kemudian unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka otomatis kasus ini bisa berlanjut. Demikian. Menurut Abang dengan pasal tersebut sudah cukup belum sih untuk memenjarakan, memberikan teguran lah kepada Otto Hotman, atau memang tidak seperti itu, atau mungkin ada pasal yang lain yang lebih tepat gitu Bang? Oke.
Kalau soal pasal yang diterapkan dalam laporan ini 242, memang saya katakan tadi itu harus diuji, harus dinilai oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Apakah memang unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak? Yang jelas, tindakan yang dilakukan oleh Bang Hotman Paris jelas sangat melanggar kode etik advokat dan undang-undang advokat. Kalaulah memang pasal 242 ini memang nanti diuji kemudian terpenuhi, otomatis perkara ini bisa berlanjut ke persidangan. Tapi nanti kita tunggu hasil daripada penilaian daripada penyidik Polda Metro Jaya. Demikian, terima kasih. Oke, Bang, di sisi lain juga kan kemarin kalau tidak salah dilaporkan PWI, lalu hari itu juga dia sempat adanya permintaan maaf lewat media sosial. Lalu menurut Abang itu sudah cukupkah atau seperti apa? Oke, terkait Bang Hotman meminta maaf di media kepada pihak wartawan itu menurut saya ya cukup positif karena itu dia gentleman. Tetapi ini pihak media sudah terlanjur memicu amarah karena Bang Hotman ketika ditanya kan saya bilang tadi itu sesuai substansi kok pokok perkara. Tetapi yang dijawab oleh Bang Hotman atau statement yang disampaikan Bang Hotman malah di luar substansi, malah kemudian terkesan menyerang daripada pihak wartawan. Padahal kan wartawan selama ini dengan Bang Hotman kan cukup baik. Nah, menurut pendapat saya karena Bang Hotman terlalu semangat. Karena saking semangatnya untuk membela seorang Jampitsus, seorang pejabat besar, pejabat tinggi, kemudian Bang Hotman akhirnya kalau saya katakan ini offside dalam hal dia berwawancara dengan pihak media. Kira-kira begitu. Lalu mungkin dari awal sebagai rekan seprofesi atau mungkin bisa dibilang teman sejawat lah ya, waktu ini beliau bisa dibilang seniornya juga di media sebagai lawyer begitu. Mungkin ada permintaan maaf atau mungkin ada saran nggak sih dari Abang sendiri? Oke, saya katakan bahwa memang cukup gentleman ya, Bang Hotman. Itu harus kita akui, dia sudah meminta maaf di media. Tetapi kan namanya proses perkara tetap berlanjut. Namun ingat ini adalah delik aduan ya, bukan delik laporan. Artinya tentunya yang melaporkan ini harus yang bersangkutan, terutama wartawan itu, karena ini delik aduan. Jadi dan hal ini saya rasa bisa ada ruang untuk RJ atau restoratif justice. Artinya bisa dimediasi untuk mereka berdamai jika memang nanti polisi menemukan unsur-unsur terhadap pasal yang dilaporkan. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa suksesnya seorang pengacara dalam menangani perkara bukan menang atau kalah yang menjadi ukurannya, tetapi bagaimana cara kita membela. Apakah dengan cara-cara yang benar atau menghalalkan segala cara. Ini yang harus kita perhatikan terkait para pengacara-pengacara muda terutama. Jangan sampai sikap yang ditunjukkan oleh pengacara senior ini tidak mencerminkan seorang pengacara yang profesional. Kira-kira begitu. Bang, dengan adanya berita berita kemarin perihal tentang keegoisan atau mungkin perangai dari Koko sendiri, ini bisa menjelekan titel seorang pengacara nggak sih Bang? Gitu. Ya, terkait sikap perilaku Bang Hotman memang otomatis ada dampak terhadap pengacara, tetapi ini bicara soal personal. Jadi oknum pengacara. Ketika dilakukan oleh seorang oknum pengacara, maka oknum inilah harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, terutama dalam hal ketika dia melanggar kode etik dan juga undang-undang advokat. Bahkan bisa juga memang kalau pasal 24 ini KUHP baru diuji, kemudian unsur terpenuhi, maka Bang Hotman harus mempertanggungjawabkan akan apa yang dia perbuat. Demikian. Bang, apakah ini dalam berita ini salah satu, mohon maaf ada yang bilang bahwa ini adalah salah satu titik kehancuran beliau kah atau gimana sih Bang? Kalau bicara titik kehancuran saudara Hotman, ya, saya pikir Bang Hotman juga sudah sepurcur. Tapi memang kali ini kalau mungkin kasus-kasus yang biasa yang ditangani itu masih tidak begitu berpengaruh. Tetapi ini kan yang dia tangani, yang dia bela ini kebetulan pejabat tinggi, Jampitsus. Bisa dibayangkan. Karena terkesan, saya bilang ini Bang Hotman
terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat, sehingga statement yang disampaikan terhadap awak media akhirnya dia langgar sendiri, terutama masalah sebenarnya tadi kode etik advokat dan undang-undang advokat. Harusnya Bang Hotman menghargai media, karena media kan bertanya sesuai dengan pokok perkara, substansi perkara, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jampitus, saudara Febri Ardiansyah. Namun yang dijawab Bang Hotman, ya tadi saya bilang tadi, terkesan sangat-sangat arogansi. Demikian. Oke. Terakhir Bang, mungkin ada kritik ataupun ajakan lah untuk para lawyer-lawyer muda lah supaya ini tidak terulang lagi, karena kan kita nggak akan tahu ya Bang, mungkin nanti selanjutnya ada hal yang serupa gitu. Oke. Saran maupun masukan saya, terutama pengacara-pengacara muda, jangan sampai kemudian kita mencontohkan kepada pengacara-pengacara senior yang saya katakan tadi tidak mencerminkan bahwa mereka sebagai seorang pengacara senior. Walaupun mereka mengatakan kami sudah puluhan tahun, kami sebagai pengacara senior, tapi faktanya pengacara tersebut tidak mencerminkan itu. Bahkan terkesan bukan seorang pengacara. Nah, hal ini memang yang dilakukan, saya katakan tadi, ini adalah pilihan daripada Bang Hotman selama ini. Dan kali ini memang Bang Hotman kena kritikan yang pedas, baik pihak wartawan maupun masyarakat luas. Dan ini otomatis, ini adalah pilihan dari Bang Hotman, dan Bang Hotman harus menerimanya. Kembali lagi saya tegaskan kepada pengacara-pengacara muda, Anda jangan mengikuti sikap perilaku terhadap pengacara senior yang melakukan hal seperti ini. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa suksesnya seorang pengacara bukan menang atau kalah, tetapi bagaimana cara dia membela klien tersebut. Jangan sampai kita membela klien dengan cara-cara yang tidak benar atau menghalalkan segala cara. Demikian.